Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Iya, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ya, Nak ya. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang Allah kasih untuk kita yang harus dijaga. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Siva, Hadir dulu. Hasbi, Kedengaran? Hadir, Bu. sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta Hasbi memimpin berdoa terlebih dahulu, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu minta Dwi memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Wi. Raya. Mulai. Kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita di hari Senin belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks fantasi. Nah, KD kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur teks cerita narasi yang dibaca atau didengar, kemudian IPK-nya mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar, kemudian menceritakan kembali isi teks narasi yang dibaca atau didengar, kemudian IPK-nya menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian teks cerita fantasi, yang kedua menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi, yang ketiga menceritakan kembali teks cerita fantasi. Nah, di depan kalian, di layar kalian itu sudah ada sebuah teks judulnya Sahabatku Malaikat. Kira-kira masuk ke dalam teks apa sih Sahabatku Malaikat itu? Fantasi. Iya, teks cerita fantasi. Jadi ada yang tahu apa sih teks fantasi itu? Ya, Zahra atau Nabila? Cerita fantasi itu apa sih? Cerita fiksi, bukan? Iya, betul. Cerita fantasi adalah teks yang bersifat fiksi atau hayalan. Jadi dibuat berdasarkan hayalan semata, bukan berdasarkan kenyataan. Itu namanya fantasi. Magalan coba dibaca. Sahabatku malaikatu. Sausan, teriakku pada Sausan. Ia menoleh, kuhampiri dia. Hari ini cara. Kalau ibu tanya, itu ceritanya hayalan atau nyata? Tidak nyata, fiksi ya, hayalan. Tidak. Ketika sebuah cerita itu fiksi atau hayalan, itu disebut dengan cerita fantasi ya. Sampai di sini fantasi ya. Jadi teks cerita fantasi adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan sesuatu yang bersifat fiksi atau hayalan ya. Kemudian kelompoknya sudah ibu bagikan, link LKPD sudah ibu share ya. Kemudian penjelasan pada LKPD itu nanti kalian mencari unsurnya. Ibu jelaskan materinya supaya kalian tidak bingung. Nanti ketika ibu selesai menjelaskan materi, nanti kelompok presentasi ya. Semuanya, hari ini kita akan kembali cerita pada bab 2. Nah, sekarang dicatat baik-baik itu unsur intrinsik
bangun cerita dari dalam. Oke, ini dia unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama ada tema, lalu ada penokohan, kemudian latar, alur, dan terakhir. Di video itu sudah dijelaskan tentang unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama tema adalah sesuatu yang membangun terus cerita, sebuah cerita kan latar bagi menjadi tempat kemudian kalau ibu mengatakan seperti ini, siang hari sangat terik, berarti latar waktu. Kemudian kayak itu gambaran seperti ini. Bella sangat sekali jika mendapat cara satu, itu latar suasana apa? Senang. Ya betul, itu disebutkan latar suasana ya. Kemudian penokohan itu dibagi menjadi 3. Ada tokoh jahat dan tokoh jahat disebut dengan antagonis, tokoh baik dengan protagonis, tokoh tengah disebut dengan tritagonis. Nah, sekarang tadi Ibu sudah membagikan link LKPD. Silahkan berdiskusi, kemudian silahkan kalian presentasi ya. Nomor 1 sudah selesai, silahkan presentasi Dwi. Agar itu adil. Alur maju. Sudut pandang orang ketiga dan amanat bersifat kepada sesama. Bagus sekali. Jangan diakhiri dulu Mbak presentasinya biar seperti itu. Tampilkan LKPD-nya. Kemudian Ibu jelaskan ulang. Teks cerita pada LKPD Semangka Emas yang sudah kalian download itu temanya yang pertama sosial. Kemudian latarnya ada di Sambas, Kalimantan Barat. Tokohnya ada 3, Dermawan, Muzakir, dan Saudagar. Kemudian alurnya adalah alur maju, betul sekali. Yang kelompok 1 tampilkan. Kemudian sudut pandang, kemudian amanatnya harus saling menolong. Iya, kelompok 1 sudah hebat. Kemudian kelompok 1 silahkan menceritakan kembali secara berantai isi dari teks cerita fantasi yang berjudul Semangka Emas. Silahkan, Nak. Tema pada cerita Semangka Emas adalah sosial. Semangka Emas menceritakan 2 saudara yang berbeda karakter atau sifat. Muzakir memiliki sifat kikir dan sombong, sedangkan Darmawan memiliki sifat rendah hati dan suka membantu. Pada suatu hari, Dermawan menangkap seekor burung pipit yang sayapnya patah. Sebagai ucapan terima kasih, burung pipit memberi biji semangka kepada Dermawan. Biji itu pun ditanam Dermawan. Biji itu tumbuh menjadi semangka. Ketika dibelah, semangka itu berisi. Nah, dari kelompok 1, kira-kira yang sudah dipresentasikan tadi unsur intrinsiknya ada apa saja yang bisa menyebutkan? Siapa? Silahkan apa aja, Nak? Tema, amanat, latar, penokoh, dan sikap. Ya, betul sekali. Kemudian Ibu berikan penguatan ya. Galan sudah bagus sekali. Unsur intrinsik cerpen itu terdiri atas tema, amanat, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Ya, Ibu beri penguatan. Sudut pandang itu terbagi menjadi 3. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan sudut pandang orang pertama, ketiga, dan orang campuran. Ya. Sedangkan penokohannya dibagi menjadi tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh penengah. Tokoh jahat disebut dengan antagonis, tokoh baik protagonis, dan tokoh
penengah, tritagonis. Latar dibagi menjadi 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Sampai di sini ada yang mau ditanya, yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Cerita fantasi. Iya, betul. Betul sekali dia. Unsurnya ada apa saja, Stefanus Immanuel? Tema, penokohan, alur. Iya, betul sekali Galan. Hari ini sudah disimpulkan sama Galan kalau pembelajarannya tentang unsur teks cerita fantasi. Ada tema, amanat, alur, latar, dan penokohan. Sip, Galan. Ibu beri A+ buatmu ya. Bagus sekali, pintar. Setelah pembelajaran, Ibu akan bagikan link evaluasi yang sudah Ibu bagi. Silahkan dikerjakan link evaluasinya. Kemudian nanti kita lihat kira-kira nilai kalian seperti apa sih setelah mengerjakan link evaluasi. Ibu tampilkan link evaluasinya ya. Nah, itu link evaluasinya ya. Diakses ya, nanti Ibu akan cek kira-kira seberapa pemahaman kalian tentang evaluasi ya. Ibu tampilkan soal, kemudian nanti Ibu acak kira-kira kalian sudah paham atau belum tentang materi hari ini ya. Sekarang kita lihat yang nomor di nomor 2 ini kira-kira latarnya pagi hari atau siang hari, malam hari, atau yang mana? A, B, atau D? Pagi hari. Iya, betul sekali. Pagi hari suasana sedih, betul. Ya, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah paham, evaluasi kalian akan Ibu tampilkan seperti apa sih nilainya ya? Nilainya bervariasi. Ada 4 ya. Kemudian ada yang sudah 8 juga, Nimas Erinawati. Kemudian Kanza Kalila masih 4. Ya, Ibu simpulkan untuk pembelajaran teks cerita fantasi hari ini dan nilai yang sudah kalian kerjakan belum sepenuhnya menguasai teks cerita fantasi. Untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas materi yang sama karena tadi masih ada nilai 2, 4, yang 8 hanya beberapa orang. Kemudian Ibu minta Siva kira-kira hari ini sudah belajar apa aja sih? Itu namanya refleksi ya. Tentang cerita fantasi, dan itu membuat saya lebih memahami. Betul sekali. Hari ini kita sudah belajar teks cerita fantasi, kemudian kalian sudah mulai paham ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita belajar masih di materi yang sama karena tadi nilainya masih kurang memuaskan ya. Masih di materi yang sama, materi teks cerita fantasi ya. Nanti Ibu tambahkan sedikit di bagian struktur teks fantasi. Nah, untuk lebih memahami materi yang akan Ibu berikan minggu besok, silahkan kalian mencari referensi yang sesuai. Boleh di perpustakaan, boleh dari HP, atau boleh dari internet. Ya, sampai di sini pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah. Kalau sudah cukup, Hasbi silahkan dipimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini pembelajaran kita tentang teks cerita fantasi sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.